Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 1 Februari 2022, Selasa, Pekan Biasa keempat, disusun oleh Frater Yongki Ujan SVD, dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD. Selamat mendengarkan. Lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka, di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di hadapan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat.
Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Iman yang Menyembuhkan. Yesus dalam Injil yang baru saja kita dengar membuat 2 mujizat dalam satu kali perjalanannya. Mujizat yang Yesus buat hari ini berangkat dari iman seorang kepala rumah ibadah, namanya Yairus. Dengan penuh iman akan Yesus, Yairus memohon agar Yesus bisa datang ke rumahnya dan menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit. Melihat iman yang teguh dari kepala rumah ibadat itu, Yesus tergerak hati untuk datang untuk menyembuhkan anak perempuan yang sedang sakit itu. Dalam perjalanannya menuju rumah Yairus, secara tidak sengaja Yesus telah menyembuhkan seorang perempuan yang telah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sekali lagi itu terjadi karena iman dari perempuan itu sendiri. Ia dengan penuh keyakinan menyentuh jumbai jubah Yesus, dan akhirnya ia pun terbebas dari penyakit yang telah lama menderanya. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, perjalanan Yesus adalah perjalanan untuk berbuat baik kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Yesus tidak pernah pilih kasih. Asal saja kita dengan penuh iman mau datang kepadanya dan memohon dengan penuh kerendahan hati. Kita ingat penjahat yang juga disalibkan bersama Yesus. Di akhir hidupnya, ia dengan penuh iman mengakui kesalahannya selama hidupnya dan memohon agar Yesus mengingatnya saat Yesus datang sebagai Raja. Dan Yesus memberikan Firdaus untuknya. Bahkan untuk penjahat yang paling berdosa pun, Yesus memberikan Firdaus kepadanya. Kita sekalian adalah orang-orang yang percaya akan Yesus. Tentu saja Yesus akan mendengarkan setiap rintihan hati kita dan sudah pasti akan mengabulkan permohonan yang kita sampaikan kepadanya dengan penuh iman dan kerendahan hati. Sebab Yesus bisa berbuat apa saja untuk kita, dan yang dituntut dari kita adalah iman yang teguh. Iman kita akan menyelamatkan kita.
Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami akan Dikau, dan mampukanlah kami untuk berjalan sambil berbuat baik, seperti apa yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Pukul sampai Labuan Bajo, Sumba tunggu bagus. Mari batung silau deh.